Ubay. Hijrah Kafah Channel Mempersembahkan riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, bernama lengkap Muhyi al-Din Abu Muhammad Abdul Qadir ibn Abi Sholih Al-Jailani. Lahir di Jailan, Iran, selatan Laut Kaspia pada 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Sehingga di akhir nama beliau ditambahkan kata Al-Jailani atau Al-Kailani. Biografi beliau dimuat dalam kitab Ad-Dizail ala Thabaqil Hanabila 301-390, nomor 134, karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kelahiran, silsilah dan nasab. Ada dua riwayat sehubungan dengan tanggal kelahiran Al-Gauts Al-Azam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Amoli. Riwayat pertama yaitu bahwa ia lahir pada 1 Ramadan 470 Hijriah. Riwayat kedua menyatakan ia lahir pada 2 Ramadan 470 Hijriah. Tampaknya riwayat kedua lebih dipercaya oleh ulama. Silsilah Syekh Abdul Qadir bersumber dari Khalifah Sayyid Ali Al-Murtada R.A. melalui ayahnya sepanjang 14 generasi, dan melalui ibunya sepanjang 12 generasi. Syekh Sayyid Abdurrahman Jami memberikan komentar mengenai asal-usul Al-Gauts Al-Azam radhiyallahu anhu sebagai berikut. Ia adalah seorang sultan yang agung, yang dikenal sebagai Al-Gauts Al-Azam. Ia mendapat gelar Sayyid dari silsilah kedua orang tuanya, Hasani dari sang ayah dan Husaini dari sang ibu. Silsilah keluarganya adalah sebagai berikut. Dari ayahnya, Hasani, Syekh Abdul Qadir bin Abu Sholih bin Abu Abdillah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah Sani bin Musa Al-Jaun bin Abdul Mahdi bin Hasan Al-Musana bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Talib, suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ibunya, Husaini, Syekh Abdul Qadir bin Ummul Khair Fatimah binti Abdullah Sum'i bin Abu Jamal bin Muhammad bin Mahmud bin Abul Atta Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Abu Alauddin bin Ali Rida bin Musa Al-Kazhim bin Jafar Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa muda, dalam usia 8 tahun ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah, 1095 Masehi karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Khattab, Abul Husain Al-Farah dan juga Abu Sa'ad Al-Muharimi. Beliau menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usyul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad Al-Muharimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh. Bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihat beliau. Banyak pula orang yang bersimpati kepada beliau, lalu datang menimba ilmu di sekolah beliau hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Murid-muridnya banyak yang menjadi ulama terkenal, seperti Al-Hafiz Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam fi Kalami Khairil Anam, Syekh Qudamah, penyusun kitab fiqh terkenal Al-Muqni. Syekh Ibnu Qudamah sempat tinggal bersama beliau selama 1 bulan 9 hari. Kesempatan ini digunakan untuk belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai beliau meninggal dunia. Syiar Alamin Nubala 20 halaman 442. Syekh Ibnu Qudamah ketika ditanya tentang Syekh Abdul Qadir menjawab, "Kami sempat berjumpa dengan beliau di akhir masa kehidupannya. Ia menempatkan kami di sekolahnya. Ia sangat perhatian terhadap kami. Kadang beliau mengutus putra beliau yang bernama Yahya untuk menyalakan lampu buat kami. Ia senantiasa menjadi imam dalam salat fardu.